الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن أسباب معرفة العبد ربه, dan di antara sebab-sebab pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya. Yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah al-ilm. Di antara sebab-sebab seorang hamba berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, an-nazaru fi ayatihi syar'iyyah, adalah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Wa hiya al-wahyu alladhi ja'at bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam, yaitu berupa wahyu yang telah dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fayanzuru fi hadhihi al-ayat wa ma fiha min al-masalih al-'azimah, lalu kemudian memandang kepada ayat-ayat tersebut dan apa yang terdapat di dalamnya berupa kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat besar, allati la taqumu hayatul khalqi fid dunya wala fil akhirah illa biha, di mana tidak akan tegak kehidupan makhluk di dunia dan di akhirat kecuali dengannya, dengan ayat-ayat tersebut. Fa idza nazara fiha wa ta'ammalaha, maka jika dia memperhatikan di dalam ayat-ayat Allah yang syar'i dan dia memperhatikannya, wa mashtamalat alaihi minal ilmi wal hikmah, dan apa yang terkandung di atasnya berupa ilmu dan berupa hikmah, wa wajada intizamaha, dan mendapati keteraturannya, wa muwafaqataha, dan kesesuaiannya lima salihil ibad, terhadap kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Kita perhatikan kepada kandungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghayatin minal hikmah, yang tidak mungkin hukum-hukumnya, undang-undangnya, syariatnya dibuat oleh seorang manusia. Hada mustahilun. Mustahil. Dengan diturunkannya Al-Quran, ini sudah merupakan salah satu ayat. Turunnya Al-Quran sudah merupakan salah satu ayat min ayatillah, yang menyebabkan orang-orang Arab lemah mereka untuk mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian kandungannya yang di dalamnya berisi kemaslahatan-kemaslahatan, manafi' dunyawiyah wa ukhrawiyah, diatur seluruhnya di dalam Islam. Ini tidak mungkin merupakan olah pikir dari seorang manusia
apalagi dari Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mustahil lagi. Bagaimana mungkin dikatakan ini adalah merupakan olah fikir beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah seorang ummi. La yaqra wa la yaktub. Seorang ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan itu diketahui oleh masyarakatnya. Mereka mengerti bahwa demikian sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengaku sebagai seorang nabi adalah seorang yang sangat diketahui amanah yang ada pada beliau. Amin. Ketika mengaku sebagai Rasul, barulah kemudian muncul berbagai macam tuduhan yang dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sebagian dari kalangan orang-orang kafir minal falasifah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka sebagai golongan ahlut takhyil. Apa yang mereka katakan? Kata mereka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika hidup di tengah-tengah bangsa Arab, melihat kondisi jahiliyah, kerusakan moral, tidak tertata kehidupan bermasyarakat, kehancuran akhlak, maka kata dia dengan kepandaiannya Rasulullah dalam berkhayal, maka dia pun berusaha untuk membuat bagaimana caranya agar masyarakat ini menjadi orang-orang yang berakhlak baik, jadi baik. Nah, maka digambarkanlah kepada masyarakat bahwa di sana ada surga bagi yang taat, di sana ada neraka, siksaan, di sana ada akhirat, hukuman. Padahal pada hakikatnya tidak ada semuanya itu. Itu adalah hasil dari khayalan belaka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Inkar yaumil akhir. Nah, dianggap Rasulullah itu mukhayyil, berkhayal. Nah, bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diketahui sebagai seorang ummi bisa menyusun syariat yang demikian indah, yang sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada makhluk. Pembagian-pembagian warisan yang terdapat dalam suratun Nisa mustahil bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan pemikir. Nah, maka kalau kita perhatikan demikian indahnya susunan syariat ini, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, adab-adabnya, maka akan menambahkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang senantiasa mengatur ini semua untuk hambanya dan kemaslahatan hambanya. Kama qala Allah azza wa jalla, bagaimana firman Allah azza wa jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu datang dari selain Allah,
tentunya mereka akan mendapati di dalamnya banyak perselisihan-perselisihan. Tapi karena semuanya berasal dari Allah, maka tidak ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara sebagian ayat dengan sebagian ayat yang lain. Tidak ada pertentangan antara sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala dengan hadis Rasulullah. Tidak ada pertentangan antara sebagian hadis dengan sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apabila semuanya sahih datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak mungkin. Karena kullun min indillah, seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya was sunnahnya. Yang ada adalah ta'arud secara zahir, pertentangan dikembalikan kepada akal manusia yang lemah dan pendek akalnya. Sehingga terkadang ketika melihat, kelihatannya kok bertentangan antara sebagian ayat dengan ayat yang lain. Di dalam ayat ini dikatakan seperti ini, di ayat yang lain dikatakan kok lain, seakan-akan bertentangan. Demikian pula hadis, kok bertentangan antara ayat dengan hadis. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Hanya kembali kepada akal kalian yang rendah menyangka itu ada pertentangan. Oleh karena itu Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, datangkanlah kepadaku yang menurut kalian ada dua hadis yang kelihatan bertentangan, niscaya saya akan menggabungkan antara keduanya. Naam. Wa minha ma yulqillahu azza wa jalla fi qalbil mu'min. Di antara tanda-tanda atau sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah curahkan ke dalam hati seorang mukmin. Min ma'rifatillah Subhanahu wa ta'ala, dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal 'ain, sehingga seakan-akan dia melihat Rabbnya dengan mata kepalanya, melihat Rabbnya ra'yal 'ain, dengan mata kepala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan? Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Qala, beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi, tingkatan ihsan. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, menimbulkan perasaan khusyuk. Gimana kalau seorang itu merasakan dirinya bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul-betul perasaan takut, khusyuk. Pikirannya itu tidak terarah ke sana kemari. Ini tingkatan yang tertinggi. Jika seorang mampu untuk melakukan yang demikian, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melakukan seperti yang pertama, yaitu kamu beribadah seakan-akan kamu melihatnya, maka sesungguhnya kamu yakin bahwa dia melihat kamu. Nah, dia melihat apa yang kamu amalkan, apa yang kamu perbuat. Sehingga dengan muraqabah ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pula perasaan takut dia untuk menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wadinahu
seorang hamba mengenal agamanya, ay ma'rifatul asli tsani, yaitu mengilmui prinsip yang kedua, wa huwa dinuhu alladhi kullifal amalu bihi, yaitu agamanya yang dia diberikan beban untuk mengamalkan agama tersebut. Wa ma tadammanahu minal hikmati warrahmati wa masalihil khalqi, dan apa yang terkandung di dalam agama tersebut berupa hikmah dan rahmat dan kemaslahatan yang murni untuk makhluk. Wa dar'il mafasidi anha, dan untuk menolak kerusakan-kerusakan. Naam. Wa dinul islami man ta'ammalahu haqqa ta'ammuli ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnati. Dan agama Islam, barang siapa yang memperhatikannya dengan sebenar-benar perhatian, dengan cara memperhatikannya sesuai dengan apa yang telah dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, arafa annahu dinul haq. Ya, dia akan mengetahui bahwa Islam itulah agama yang benar. Tapi dengan syarat apa? Ta'ammulan mabniyan 'alal kitabi was sunnah. Memperhatikan agama itu berdasarkan Al-Quran was sunnah. Itu syarat. Sebab kalau bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu akan nyerempet ke kanan dan ke kiri yang diakhiri oleh penyimpangan dan kebingungan terhadap Islam. Kok Islam itu begini ya? Kok Islam itu begitu ya? Itu karena tidak mengenal Islam dengan baik. Oleh karena itu, orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian mempelajari bukan melalui Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang difahami oleh para ulama salafi hadhil ummah, terkadang mereka bingung. Ya, baik dalam masalah akidah. Bingung. Coba orang baru masuk Islam kemudian mengenal madhab Mu'tazilah. Wah, Allah itu punya zat tapi tidak punya sifat. Ini aneh lagi. Tidak punya sifat. Gimana zat tidak punya sifat? Nah, tidak masuk di akal saya. Banyakkan orang mengolah fikir dengan akalnya. Ya, karena memang tidak ada yang sesuai dengan akal kecuali Ahlus Sunnah, kecuali Al-Quran was Sunnah. Itu akan selalu berjalan dengan sharihul akal, akal yang sehat, bukan akal yang berpenyakit. Nah, ya, masuk ke mazhab Mu'tazilah, bingung. Masuk ke mazhab Jahmiyah, lebih bingung lagi. Baru mengenal Islam, mengenal mazhab Jahmiyah, lebih bingung lagi. Nah, di mana Allah yang kita sembahi? Hah? Allah itu tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Loh, terus di mana? Kita nyembah siapa? Siapa yang disembah? Ya Allah. Ya Allah di mana Allah? Ya tidak di depan, tidak di belakang. Akhirnya apa? La ya'buduna illa ma'duman. Mereka tidak menyembah kecuali tidak ada yang mereka sembah. Naam. Ya. Lebih berakal kaum musyrikin, ya kan? Hum ya'budunal awsan. Daripada Jahmiyah, hum ya'budunal adam. Menyembah yang tidak ada. Nah. Ya. Begitu pula kalau masuk ke yang lain, akan bermacam-macam. Ya, akan menjadi bingung kamu.
Nah, baru mengenal Islam, masuk Jama'atut Tabligh. Wah, baru masuk, ya, di masjidnya sudah seperti pasar. Ya, 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Apa ini kayak pasar? Tawar-menawar harga. Bingung. Hah? Kok Islam kayak gini? Hah? Sama seperti di mall. Hah? Nah. Wah, nggak benar. Keluar lagi, masuk lagi al-ikhwanul muflisun. Wah, sembunyi-sembunyi. Dakwah. Lah, gimana lagi ini kok dakwah sembunyi-sembunyi? Kalau benar kan mesti ditampakkan. Kalau kebenarannya ditampakkan. Biar orang itu mengetahui ini adalah benar. Kok sembunyi-sembunyi? Ini Syria. Syria itu tanzim. Ya, nanti kalau diketahui, khawatirkan akan memudaratkan dakwah kita, sehingga digunakanlah berbagai macam takliyah model mereka. Nah, ista'inu fi umuri dinikum bil kitman, kata mereka. Minta tolong dalam perkara-perkara agama kalian dengan menyembunyikan. Wah, ini dalil mereka. Kunu kal ghais. Nah, jadilah kalian seperti hujan. Ini juga alasan mereka. Kalau seorang tidak mengenal ahlu sunnah wal jamaah, akhirnya adalah kebingungan dan kebingungan. Haqqan. Sedemikian banyak orang bingung. Ya. Tapi begitu mereka mengenal ahlu sunnah, mengenal dakwah ahlu sunnah, fama yatakallamuna illa bidalil. Wah, mereka kenal dakwah ahlu sunnah. Wah, ini berbicara kok siap ngomong dalil, ngomong dalil. Ah, ini yang selama ini saya cari ini. Nah, jangankan kita, pensyarah kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Khalil Harras, ketika beliau mulai menelaah kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim rahimahumullah taala, apa kata beliau? Setelah saya membaca kitab-kitab mereka, wallah, seakan-akan saya baru mengenal Islam pada saat itu. Karena selama ini yang dikenal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika membaca kitab Syekhul Islam, demi Allah, saya merasa bahwa saya baru belajar Islam. Baru saya belajar Islam. Ini doktor. Nah. Ikhwani fillah azakumullah. Itu bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diperkenalkan dengan hak min indillah. Wa annahu ad-dinul ladzi la taqumu masalihul khalqi illa bih. Dan bahwa ini adalah merupakan agama yang tidak akan tegak kemaslahatan makhluk kecuali dengannya. Wala yanbaghi an naqisal Islam bima alaihi al-muslimun al-yaum. Maka tidak sepantasnya untuk kita mengukur Islam itu seperti apa yang ada di kalangan kaum muslimin sekarang. Jangan kita ukur, oh Islam itu seperti yang sekarang ini. Ya, kalau begitu tidak ada bedanya. Di kalangan orang kafir ada yang berzina, Islam juga ada yang berzina. Jangan diukur seperti itu. Nah, fa innal muslimina qad farratu fi asya'a katsirah. Karena kaum muslimin sekarang ini mereka telah mengabaikan sekian banyak dari hukum Islam, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, wartakabu mahadzir azimah, dan mereka telah jatuh dalam dosa-dosa yang besar yang justru agama ini memperingatkan dari bahayanya. Dari kesesatan itu mereka jatuh. Mereka banyak yang mengamalkannya. Hatta ka'annal Aisha bainahum fi ba'dil biladil islamiyah. Sehingga seakan-akan orang yang hidup di antara kaum muslimin pada sebagian negara Islam, yaitu fi jawin ghairi islami,
hidup dalam kondisi yang tidak islami. Nah, seperti Indonesia. Ya, kondisi kaum muslimin sama seperti orang-orang kafir. Sebagaimana kaum muslimat tidak berhijab, demikian pula orang kafir tidak berhijab. Sebagaimana model pakaian kaum muslimin sama seperti model pakaian orang-orang kafir. Nah, sehingga orang hidup di situ menyangka ini bukan merupakan kehidupan yang islami, padahal di sekitarnya kaum muslimin. Allahul musta'an. Wa dinul islami bihamdillahi ta'ala. Agama Islam itu bihamdillah mutadamminun li jami'il masalih. Di dalamnya mengandung seluruh kemaslahatan-kemaslahatan allati tadammanatha al-adyanus sabiqah, yang dikandung oleh agama-agama yang dahulu. Mutamayyizun 'alaiha bikaunihi salihan. Akan tetapi agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mempunyai keistimewaan, yaitu agama ini salih, selalu baik dan selalu cocok likulli zamanin wa makanin wa ummah, pada setiap zaman dan tempat dan umat. Wa makna kaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummah, dan maknanya bahwa agama Islam ini baik untuk setiap zaman, tempat dan ummah, anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin wa makanin wa ummah, bahwa berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya tidaklah menafikan dan meniadakan kemaslahatan-kemaslahatan umat pada zaman apa saja, di tempat yang mana saja, dan dalam kehidupan umat mana saja. Fadilul Islami ya'muru bikulli amalin salih. Maka agama Islam itu memerintahkan pada setiap amalan saleh. Wa yanha an kulli amalin sayyi', dan melarang dari setiap amalan yang buruk. Fahuwa ya'muru bikulli khuluqin fadil. Maka Islam itu memerintahkan kepada setiap akhlak yang mulia. Wa yanha an kulli khuluqin safil, dan mencegah dan melarang dari setiap akhlak yang rendah dan hina. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.